Halo teman-teman, ini adalah sedikit cuplikan perjalanan kami dari daerah UNES menuju ke Sampokong dengan menggunakan transportasi umum bus feeder dan kemudian dilanjutkan menggunakan transportasi go-kart. Kelenteng Sampokong yang terletak di Semarang, Jawa Tengah adalah salah satu tempat bersejarah dan wisata religi yang terkenal. Kelenteng ini merupakan tempat peringatan dan penghormatan kepada Laksamana Cheng-ho, seorang pelaut Tiongkok Muslim yang pernah singgah di Semarang pada abad ke-15 dalam ekspedisi maritimnya. Kelenteng ini awalnya merupakan sebuah gua tempat Cheng Ho singgah untuk beristirahat. Lokasi tersebut kemudian dijadikan tempat peribadatan dan berkembang menjadi kompleks kelenteng yang besar. Meski Cheng Ho seorang Muslim, kelenteng ini mencerminkan akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa, dan kini menjadi tempat sembahyang sekaligus tempat wisata di kota Semarang. Nah, sekarang kita memasuki pelataran panggung dan tempat pertunjukan di Kelenteng Sampokong. Seluruh acara yang berupa festival atau pertunjukan budaya biasanya akan ditampilkan di panggung ini nih teman-teman. Tempat ini didesain sedemikian rupa supaya para penonton bisa mendapat view yang enak. Bakal asik banget deh kesini bareng teman-teman atau keluarga. Di Semarang, jejak Cheng Ho dapat ditemukan di Kelenteng Sampokong yang juga dikenal sebagai Gedung Batu. Tempat ini diyakini sebagai lokasi singgahnya Cheng Ho bersama armadanya. Awalnya Sampokong merupakan sebuah gua batu yang dijadikan tempat peristirahatan dan doa. Dalam perjalanan waktu, gua ini diubah menjadi sebuah komplek kelenteng yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan ziarah. Cheng Ho membawa nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan akulturasi budaya. Kelenteng Sampokong kini menjadi simbol keharmonisan antar budaya dan antar agama, sekaligus destinasi wisata religi dan sejarah. Berikut merupakan ukiran atau shutiao yang mana memiliki makna mengandung filosofi mendalam mengenai kebajikan dan kebaikan. Bangunan Kelenteng Sampokong mempunyai bentuk atap yang khas karena mendapat pengaruh dari arsitektur Tionghoa. Bentuk atap tersebut berbeda antara bangunan kelenteng yang satu dengan bangunan kelenteng yang lainnya. Atap yang terdapat di Kelenteng Sampokong menunjukkan arsitektur Tionghoa yang masih mengacu pada kaidah Feng Shui serta memiliki bentuk yang dan makna tertentu. Penerapan bentuk dan makna pada atap Kelenteng Sampokong dapat mempengaruhi dari bentuk asli atap Tiongkok. Tentunya makna yang terdapat pada bentuk atap tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat di Tiongkok. Masyarakat di Tiongkok masih percaya pada dewa-dewi pelindung, roh leluhur, dan feng shui. Ini adalah salah satu tempat pemujaan makam untuk Kyai Jurumudi dan terdapat juga dua pasang patung macan jantan dan betina yang digunakan untuk melambangkan menolak suatu bala. Sekalipun Kelenteng Sampokong, Kelenteng Dewa Bumi, dan Kelenteng Jurumudi berdekatan, tetapi mereka memiliki urutan sembahyangnya tersendiri. Sembahyang diawali atau sembahyang pertama dilakukan di Kelenteng Sampokong sebagai sembahyang kepada tuan rumah. Kemudian sembahyang kedua dilanjutkan ke Kelenteng Dewa Bumi dan dilanjutkan ke Kelenteng Jurumudi. Ini adalah tata cara saat kita ingin mencoba peruntungan atau menanyakan sesuatu atau ciamsi. Saat ingin bertanya, kita bisa melakukan sembahyang sendiri atau meminta bantuan kepada petugas untuk mewakilkan kita bersembahyang. Petugas akan bertanya tentang nama tanggal lahir dan asal kota untuk mewakilkan kita bersembahyang. Kita juga ditanya yang menanyakan peruntungan tentang hal atau masalah apa. Ini bisa berkaitan dengan keluarga, bisnis, sekolah, percintaan, dan lain-lain. Saat mencoba peruntungan ciamsi, kita tidak bisa serta-merta langsung mengambil hasil dari ciamsi tersebut. Setelah ciamsi telah didapat, kita harus kembali bertanya apakah hasil dari ciamsi tersebut boleh diberikan kepada penanya. Hal itu dapat dilihat dari hasil poa-poe yang saling bertolak belakang atau yang satu terbuka, satu tertutup.
Kelenteng pemujaan Sampokong digunakan untuk berdoa memohon berkah, keselamatan, kesehatan, dan memperingati jasa Sampo Taijin dengan mengadakan doa. Di tempat ini terdapat goa yang memiliki sumber air yang dianggap suci. Biasanya digunakan oleh umat ataupun pengunjung yang ingin meminta rezeki, kelancaran dalam berdagang atau bertani, serta menyembuhkan orang yang sakit. Berikutnya di sini ada Gua Gedung Batu atau dalam bahasa Mandarinnya adalah Shetong. Tempat sembayang dan dipercayai sebagai tempat awal mendarat dan markas Laksamana Cheng Ho. Berikut merupakan relief kisah Laksamana Cheng Ho yang menggambarkan kisah dan perjalanannya sebagai seorang penjelajah dari negeri Tiongkok.